Lukas 23 ayat 33 sampai ayatnya ke-43. Sekali lagi pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Lukas pasalnya ke-23 ayatnya ke-33 sampai ayatnya ke-43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di unsur khotbah, orang mau bikin yel-yel pendek dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, saya bilang selamat pagi, saudara-saudara bilang berdoa. Kalau saya bilang selamat pagi, saudara-saudara bilang berdoa. Kalau saya bilang selamat siang, saudara-saudara bilang bekerja. Kalau saya bilang selamat siang, saudara-saudara bilang bekerja. Kalau saya bilang selamat malam, saudara-saudara bilang bersyukur. Jadi selamat pagi berdoa, selamat siang bekerja, selamat malam bersyukur. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Mantap, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang ibu mempunyai anak. Kebetulan dia mempunyai 2 orang anak. Dia orang biasa-biasa di kampung. Seorang ibu mempunyai anak, dia orang biasa-biasa di kampung. Anak satunya sudah dewasa, tapi anak bungsunya perempuan masih sekitar 6 tahun. Anak sulungnya sudah dewasa, sudah lulus SMA, coba kerja di perusahaan, tapi anak bungsunya masih 6 tahun. Suatu saat anak bungsunya sakit. Biasa orang kampung itu kalau juga sakit di zaman modern ini langsung bawa ke dokter. Dia bawa ke dokter puskesmas, belum baik. Puskesmas serujuk di rumah sakit. Nah, dia bawa di rumah sakit hasil rujukan puskesmas.
Dia bawa anaknya yang sakit ini. Dia kontrol kepada dokter ahli penyakit dalam. Saudara-saudara, dokter obat dan dokter bilang, ibu kita mau ambil cairan pada tulang belakang. Keluarga ini biasa-biasa di kampung. Nah, dokter ambil cairan di tulang belakang. Saudara-saudara pulang, dia senang dapat obat, dia pikir mau baik. Dan dia pulang. Sampai di rumah anak ini langsung tidur. Anak yang sakit ini, anak bungsunya sakit, langsung tidur. Pagi-pagi sudah bangun nih anak ini. Sudah boleh berdiri maksudnya. Banapas bagus tapi anak bungsunya ini, anak kecil ini 6 tahun, sudah tak berdiri dari koi. Pusing, dia stres. Dia telepon dokter, gimana ini dok? Oh ini beri aja obat ini dan nanti balik lagi besok. Pusing nih ibu ini. Besoknya dia bawa ke dokter itu juga. Dokter bilang, oh ini hanya kelainan, dia tambah obat lagi, tambah dosis. Pulang lagi dorang, balik. Anak ini juga tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Tidur-tidur di koi, tidak bisa bangun. Saudara-saudara, berminggu-minggu dia hadapi itu. Dia komplain ke dokter yang bersangkutan, dokter ahli tersebut. Dia pergi rumah sakit. Dia marah kepada dokter itu. Dia bolak-balik rumah sakit. Dia marah, dia cari pada dokter itu. Dokter itu tiba-tiba menghilang. Anaknya tertidur, nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Anda bisa bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya ini. Saudara-saudara, dia komplain, dia lapor polisi, sampai lapor polisi. Nyenak mempan. Anaknya tetap tidak ada perubahan. Tidur terus, tidak bisa bangun. Stres nih ibu. Bertahun, 2-3 tahun berlalu, sampai 4 tahun berlalu, anak ini umur 10 tahun lebih drop, dan anak ini meninggal. Saudara-saudara, bagaimana hati seorang ibu dan orang tua melihat anaknya sakit, tidak bisa sembuh, berobat, tidak ada jalan keluar, so komplain, tidak berhasil, dia so berjuang, dia so pakai DP keluarga, kehabisan uang, dan dia stres, menyerah sendiri. Dia memperjuangkan kebenaran itu, dia memperjuangkan keadilan itu, nah mempan. Anaknya meninggal di usia 10 tahun. Saudara-saudara, ini true story, kisah nyata di kampung. Bagaimana orang memperjuangkan kebenaran dengan keadilan? Apakah memperjuangkan kebenaran dengan keadilan itu mudah? Ternyata tidak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu tidak gampang, tidak mudah. Kebohongan selalu ditutupi. Pejabat-pejabat, orang berpengaruh atau siapapun menjadi pemimpin itu sulit bergerak dan sulit berkelit. Kalau dia merasa benar, dia melakukan kesalahan, dia tutupi. Orang lain yang memperjuangkan bisa menyerah, bisa tertindas, dan bisa menderita. Saudara-saudara, kalau orang berdiri dalam posisi memperjuangkan kebenaran kepada orang lain, dan itu tidak berhasil, tapi itulah realitas hidup yang terjadi. Kebenaran sering kalah dengan ketidakbenaran atau kebohongan. Nah, apa yang mau disampaikan oleh catatan Injil Lukas di pasal 25 ini, tentang pasal 23 ini, tentang Yesus disalibkan? Saudara-saudara, kalau kita melihat catatan Yesus disalibkan ini, itu komplit sebetulnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat sejarah tentang peristiwa Yesus disalibkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat cerita Yesus disalibkan. Versi Matius, versi Markus, versi Lukas, dan versi Yohanes. Substansinya sama. Yesus disalibkan. Dia berhadapan dengan imam-imam kepala, berhadapan dengan prajurit-prajurit, dan berhadapan dengan dua penjahat di kiri kanan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat sama persis, tapi dengan gaya bahasa, dengan narasi yang sedikit berbeda. Tapi poinnya sama, Yesus disalibkan.
Saudara-saudara, yang berbeda di 4 Injil ini tentang cerita Yesus disalibkan, itu cuma di Injil Lukas. Yang berbedanya salah satu di ending adalah dua penjahat ini, yang di kiri dan di kanan. Entah mana yang bicara, kiri atau kanan. Yang satu menyalahkan Yesus, yang satu membela Yesus dan meminta Firdaus. Saudara-saudara, bagaimana Alkitab mencatat orang yang disalibkan? Kenapa orang yang bersalah, penjahat itu disalibkan? Atau apa latar belakangnya sehingga seorang penjahat, narapidana hukuman itu disalibkan? Nah, saudara-saudara, ini tidak bisa lepas dari catatan sejarah juga. Bagaimana salib itu bentuk hukuman setara dengan hukuman mati. Bagaimana salib itu setara dengan hukuman mati, bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dihukum gantung. Di Ulangan pasal 25. Bagaimana orang yang melakukan kejahatan itu dihukum gantung. Dan hukuman gantung itu atau disalib, entah dia diikat, dipaku atau kasih gantung, itu sebuah hukuman sosial dan termasuk kutukan dalam catatan Ulangan pasal 25. Nah, orang bisa bayangkan bagaimana salib itu sesuatu bentuk hukuman yang sadis, kejam, dan sangat berat sekali. Nah, konteks Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus disalibkan itu dalam level apa dia dihukum? Orang yang dihukum mati pada hukuman orang Kekaisaran Romawi itu adalah penjahat kelas kakap. Itu setara dengan pemberontak. Itu setara dengan orang yang melakukan kudeta. Itu setara orang yang mengambil kekuasaan, subversi misalnya, tapol misalnya. Jadi dia bukan penjahat, pencuri, pembunuh, tapi dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Pada saat itu yang melakukan pemberontakan, yang ingin mengambil alih Kekaisaran Romawi. Nah, di awal-awal abad pertama, banyak orang Yahudi, ada beberapa pemimpin Yahudi yang ingin melakukan pemberontakan kepada Kekaisaran Romawi. Yesus digambarkan seperti yang melakukan pemberontakan kepada kaisar. Jadi hukuman itu adalah tiga orang yang disalib ini, ada yang melakukan kejahatan luar biasa kepada pemerintah Romawi. Hukumannya disalib. Hukuman disalib itulah hukuman yang terkutuk, penjahat kelas kakap yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Orang bisa bayangkan orang yang dihukum mati seperti Yesus dianggap melakukan pemberontakan. Kenapa Pilatus meloloskan keinginan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mengabaikan keadilan dan kebenaran? Saudara-saudara, Pilatus ini gubernur Yudea kelima. Dia adalah perwakilan Kekaisaran Romawi yang menghakimi Yesus. Dia adalah gubernur sekaligus bisa mengambil keputusan membebaskan atau menghukum seseorang, ada di tangan Pilatus. Ketika ada tekanan banyak, saudara-saudara, Pilatus goyang. Dia ambil zona nyaman. Apa sebab dia ambil zona nyaman, saudara-saudara? Apabila dia melepaskan Yesus, pemberontakan akan terjadi lagi oleh orang-orang tertentu, orang-orang khusus Yahudi. Pemberontakan itu akan terjadi dan Pilatus berdiri dalam posisi tidak aman. Pilatus ingin zona nyaman dan dia ingin berdiri pada sesuatu yang supaya kita aman, sehat. Anda bisa bayangkan saudara-saudara 2016, 2017 ketika ada pengadilan Ahok 212, 2016 Jakarta darurat militer, tak kunci semua itu pusat kota, ibu kota, menjatuhkan gubernur supaya mempengaruhi dalam tanda petik hakim, dan Ahok bisa dinonaktifkan dan dihukum.
30.000 bos, tak kancing tuh ibu kota. Sampai Jokowi turun tangan bicara di depan banyak orang. Orang bisa bayangkan beti-beti dengan peristiwa ini. Ingin ada keputusan hukum, tapi tekanan politik besar sekali. Dengan menggerakkan massa puluhan ribu. Mungkin di zaman Pilatus ya cuma 300, 400, 500. Marsaman Ahok 30.000, 40.000 tuh udah turun. Bayangkan itu. Dan dia dipenjara di Makobrimob, di rumah komandan Makobrimob di Depok. Penjara di rumah 2 bintang di Makobrimob. Kalau saudara-saudara pernah masuk Makobrimob di Depok, aduh, DP lahan besar sekali. Salah satu DP komandan orang Tonsea, Jenderal Wenas, mantan komandan Makobrimob yang buat Makobrimob itu ada GPIB di depan, ada masjid di depan, dan lebih bagus ada asrama di dalam dan seterusnya. Nah, balik ke teks. Ketika posisi Yesus disalibkan, kenapa dia tidak melawan, saudara-saudara? Oh, ini luar biasa. Kalau Anda punya kekuasaan, Anda punya jabatan, Anda punya uang, Anda punya segala-galanya, ketika Anda dilawan, ditekan, disalahkan, apakah Anda tidak melawan? Ini sulit, saudara-saudara. Kita ada kekuasaan, kita ada doi, kita ada jabatan, kita banyak properti, ngana serang pak kita habis kan. Tapi itu tidak dilakukan Yesus, saudara-saudara. Dia tidak melakukan itu, padahal dia maha kuasa. Dia tidak melakukan itu. Sesuatu yang berbalik belakang dengan harapan. Kalau Yudas menjual Yesus, ada harapan mungkin bahwa Yesus akan melawan ketika ditangkap. Tapi Yesus tidak melawan ketika dia ditangkap. Yesus tidak melawan, tidak melakukan sesuatu ketika dia disalib. Nah, saudara-saudara, di ayat 33 sampai ayat 34 di sini ditulis tentang bagaimana Yesus meminta pengampunan kepada orang yang menyalibkan dia. Bagaimana dia memohon pengampunan orang yang menyalibkan dia. Padahal dia punya kekuasaan. Dia memohon pengampunan. Kalau orang punya kekuasaan, ketika orang disakiti, ketika orang diremehkan, ketika orang diolok-olok, ketika orang direndahkan, ketika orang dipermalukan, ketika orang-orangnya tidak pakai, aduh itu hancur orang, hancur itu. Padahal punya status sosial tinggi, tapi tak pakai. Nah, di saat itulah kematangan dibutuhkan. Sesuatu yang sulit ketika kita disakiti, ketika kita dilecehkan, ketika kita disepelekan, ketika orang diremehkan, itu sangat-sangat berat sekali. Kita melakukan pengampunan kepada orang, itu sesuatu yang sulit. Tapi disinilah perlu kecerdasan emosional, spiritual, perlu iman tingkat dewa di sini. Bagaimana orang sudah punya status, punya pekerjaan yang mapan, terpandang, majelis, beberapa periode di UPK, di kolom, tapi ingin mengampuni dia yang sepanggal ini. Yang ingin ada apa-apa tapi orang ampuni dia, memaafkan dia. Amsal 25 ayat 21 sampai 22 bilang begini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Luar biasa nih kata-kata Amsal ini. Orang so minta maaf, orang so beri pengampunan, kong dia nak kasih ya bara api di atas kepalamu. Mari kita lihat saudara-saudara, ternyata memberi pengampunan ini gampang. Ketika kita memberi pengampunan, hidup kita jadi ringan. Ketika kita memberi pengampunan, memberi maaf, hidup orang jadi plong. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita, jangan jauh-jauh, orang-orang yang kita cintai,
pasangan hidup kita, orang tua kita, kakak adik misalnya, ponakan misalnya. Dia sebagai makhluk kita di banyak orang. Nah itu butuh kematangan spiritual, tingkat dewa itu. Dia level-level 7, 8, 9 itu. Di level-level 5 ke bawah nggak dapat itu, nggak mau dapat. Tapi di tingkat spiritual yang di atas rata-rata, di atas standar, dia bisa mampu melakukan itu. Dari mana itu saudara-saudara? Kematangan iman kita. Dari dalam, ketika kita memaafkan sesama kita, khotbah Yesus di bukit, di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, dosamu akan diampuni apabila engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Itulah sebetulnya kematangan. Ketika kita menderita diserang, kita juga bisa melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Yesus melakukan itu ketika dia dalam keadaan tidak berdaya. Saudara-saudara, kemudian di ayat 35 sampai 39, orang-orang mengejek, mengolok-olok Yesus. Bayangkan, orang maha kuasa yang berpengaruh, punya pengikut banyak, orang yang disegani, berakhir dengan hidup begitu. Tapi dia diolok-olok oleh pemimpin-pemimpin dan prajurit-prajurit, dan Yesus tidak melawan mereka. Saudara-saudara, memang ketika orang hebat, ketika orang punya status lebih baik, dari bawah kita berjuang sampai di tingkat puncak, dan orang ingin menjatuhkan kita, dia sentimen, persoalan-persoalan lama cuma tak salah bicara, dia simpang kotak di hati, dia jaga itu bertahun-tahun sehingga dia mau balas dendam. Ketika masalah itu datang pada orang, saudara-saudara, itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri, dan itu bisa datang dari luar. Pergumulan itu, masalah itu, tantangan itu, beban itu bisa datang dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar mungkin tangkis-tangkis, tapi ketika itu datang dari dalam juga berat sekali. Itu bisa kita lewati dengan manajemen konflik, dengan mengatur diri sendiri, bagaimana memecahkan, menyelesaikan, dan melompati masalah itu, baik dari luar maupun dari dalam. Pernah anak saudara baku salah, dorang baku salah, dorang hidup di pinggir pantai, dorang anak saudara sungguh baku salah, dorang baku salah soal sifat, karena budal orang tua, baku salah di sifat. Tuh anak saudara geser tuh tawaang satu komplain, oh ngana so geser 1 meter, ini boleh itu, bagus salah dorang. Kong anak saudara bilang, sampai mati lagi kita nak bercerita dengan anak. Betul saudara-saudara, sampai DP anak saudara mati, dia nak pergi. Bayangkan, persaudaraan itu putus ketika soal masalah budel, masalah tawaang, sifat kesegeser. Disitulah butuh kematangan, saudara-saudara. Ketika kita diolok-olok, kita akan bisa membenah, indahkan. Orang tidak bisa melawan dengan berapi-api dan terjadi sampai dorang. Nah kalau sebaku abis saudara dan saudara, basudara, aduh, selesai ini. Orang bercerita, aduh, itu tuh Pelsus 3 periode, itu tuh mantan kuntua, oh itu mantan pejabat. Nah, disitulah terjadi penilaian dari orang lain. Saudara-saudara, ayat 40 sampai ayat 46 dalam teks ini kita temukan hanya di Injil Lukas. Lukas mencatat narasinya, ceritanya kepada sahabat pejabatnya yang bernama Theophilus. Pejabat yang bernama Theophilus ini adalah sahabat Lukas yang dipercaya menjaga dokumen Injil Lukas ini dari orang lain agar dia bisa tidak hilang dan bisa menjaga dan menjelaskan kepada banyak orang. Waktu itu kekristenan dalam posisi tidak baik, mereka diserang, mereka dijarah, mereka dibunuh dan dipenjarakan. Theophilus berperan sebagai sahabat, sebagai pejabat, sebagai yang mulia, menjaga tulisan Lukas ini. Dari 4 kitab Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara-saudara, cuma Injil Lukas secara spesifik
itu ditujukan kepada kaum marginal, janda, anak yatim, perempuan, termasuk penjahat. Anda bisa bayangkan, cuma Lukas yang alamatkan tulisannya itu kepada Theophilus, dan sasarannya, targetnya kepada orang-orang rendah seperti itu, termasuk penjahat. Apa yang dilakukan oleh penjahat, Bapak Ibu Saudara-saudara? Penjahat satu protes kepada Yesus, mengutuk dia. Tapi penjahat yang lain bahkan dengan luar biasa memuji Yesus, mengagungkan Yesus, katanya, berkata begini, apabila engkau datang sebagai raja, dia memohon agar dia diselamatkan. Lalu apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, Firdaus itu bahasa sinonimnya sama dengan Eden. Firdaus itu sama arti dengan sorga. Firdaus itu menurut Injil Matius itu kerajaan Allah. Firdaus itu menurut Injil Yohanes itu rumah Bapa. Kerajaan sorga, rumah Bapa, sorga, Eden sama. Tapi saudara-saudara, apa Yesus bilang? Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, kalau orang bicara Firdaus, Eden, kerajaan Allah, rumah Bapa, sorga, itu seperti tenses dalam bahasa Inggris, past, present, dan future. Yang sudah dia lakukan penebusan di kayu salib, catatan teks khotbah kita saat ini, dan present sekarang sedang berlangsung di bumi, dan kerajaan sorga future setelah orang mati. Nah, kalau orang bicara keselamatan itu bicara Firdaus. Kalau orang bicara keselamatan bicara kerajaan sorga. Kalau orang bicara keselamatan bicara Eden. Bagaimana orang mau diselamatkan setelah mati, future, kalau dia nak diselamatkan present? Ya, nak mungkin terjadi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu satu paket itu, present and future. Satu paket itu. Coba lihat di penjahat ini. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Present itu sedang berlangsung. Sementara orang banapas ini, Firdaus ini. Jangan orang pikir orang nanti masuk surga setelah orang mati. Oh, ya, nah, mungkin itu. Keselamatan itu satu paket. Itu sangkut paut dengan past, present saat ini, dan future. Tidak ada keselamatan terpisah. Oh, setelah mati lain, kok nyak selamat? Present, sedang berlangsung pada saat orang bernapas di bumi. Bagaimana orang mau selamatkan future kalau di present orang banyak berkonflik? Wah, susah itu, bos. Bagaimana orang mau diselamatkan setelah mati? Orang tidak berdamai, berbagi dengan orang-orang yang kita cintai. Itu satu paket. Di sambutan orang-orang mati kan bilang, orang semua mau mati. Betulkah orang semua mau mati? Apakah teologi Paulus di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 bicara orang semua mau mati? Kalau ini jam 10, kalau Yesus datang jam 12, orang mau mati kira-kira? Nyanda toh, nyanda. Tuh, ini jam 11 misalnya. Kalau Yesus datang jam 12 abantar, apakah orang mau mati? Masih hidup orang, nyanda mau mati. Catatan di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 teologi Paulus, apabila sangkakala dibunyikan, dia akan datang dan dia akan dirubah sekejap. Itu nyak mau mati, nyak mau mati. Jadi dogma Kristen, teologi Kristen tidak mengajarkan bahwa semua orang mau mati, nyanda. Berdasarkan catatan teologi Paulus 1 Korintus 15 51 sampai 52. Jadi keselamatan itu mencakup masa kini dan masa depan. Firdaus itu masa lalu yang sudah dilakukan Yesus, masa kini dan masa depan. Ketika Firdaus di bumi ini orang bongkar, kita orang yang rawat ini taman, ini lingkungan, orang tidak berdamai dengan sesama kita, tidak berdamai dengan orang-orang kita cintai. Orang sulit mencapai Firdaus future.
Firdaus itu satu paket. Dia berkesinambungan baku-baku gate. Dan dia tetap berhubung dengan kehidupan kita saat ini. Berdamai dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin.